Tahu semua aja yang UAS. Kelas 12 baru mulai hari ini, Bu. Kelas 11 sudah teori. Udah nilainya kelas 11 kasih tahu aja itu empat-empatnya Oh, UASnya. berarti saya kirim lagi ya ke grup berarti ya. 11 TR. Yang TJA kemarin saya share juga di Yang grup kan, produktif Kak. aja ya. Kelas 10, 11 TR, 11 TJA itu udah saya share di grup. Nah, cuman apa udah di share atau belum? Nah, itu saya belum lihat. Saya masih nunggu. Saya juga belum apa data apa Ayo. masing-masing kayak gitu. Buasa yang kemarin udah di-share belum mana nilai kelas 11. Kemarin Buasa udah sempat tuh nge-share satu yang kabel laut udah duluan. Share UAS, baru UASnya Pak. Share UAS ya, belum share total kan. UAS aja, kalau UAS mah open mah siaran aja ya. Sekalian mah empat-empatnya aja. UAS mah empat-empatnya aja biar tahuan. Mana yang belum, mana enggak. Sekalian buat wali kelasnya ntar. Oke. Dimulai ya. Oke, udah siap dimulai. Pak Febri Saya dibuka sambil record sama setting. Halo. Ya. Silakan Pak. MC-nya Pak Febri. Saya pengisi materi. Bu Fanda. Ya, silakan Buasa. Waduh. Saya pengarah ya. Bu Fanda deh yang buka. Bu Fanda yang buka. Ya udah, yuk. Yang buka ini udah sekaligus pengarahan. Ya udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai ya. Pas ini 9.14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk bulan November akhir. Ini saatnya kita untuk UKK praktek. Seminggu yang kemarin kita melaksanakan UKK atau PAS, penilaian akhir semester untuk teori. Alhamdulillah kalau dari hasil ya bagus sih, menurut saya udah bagus, sudah sangat-sangat di atas rata-rata. Cuma yang belum aja, yang karena memang nggak aktif ya, atau mungkin sedang ada trouble. Mohon nanti bantuannya dari teman-teman sekalian untuk mengingatkan temannya yang belum atau yang sedang remedial. Untuk nilai tadi udah saya janjian sama Pak Febri, semua PAS untuk yang produktif akan di-share semua barengan. Empat-empatnya nanti akan disampaikan juga kepada wali kelas untuk mengingatkan anak desa kalian supaya tidak lupa. Dan ini merupakan salah satu syaratnya untuk kenaikan kelas juga. Ya, ingat, yang produktif tidak boleh ada yang merah. Semuanya harus bagus. Jadi bagaimana dengan bagusnya? Itu juga usaha kalian. Karena nilai kita ini ya apa adanya yang kalian berikan kayak gitu. Jadi kita kolektif. Jadi kalau kalian memang nilainya merasa kurang, silakan menghubungi guru kalian masing-masing untuk perbaikan dan sebagainya. Semoga nanti bermanfaat buat kalian nanti setelah lulus dan bisa menggapai cita-citanya dengan baik dan bisa membanggakan orang tuanya. Sayang-sayang sudah sekolah yang bagus-bagus tapi kalian tidak optimal. Sayang sekali ya. Alhamdulillah kita juga ada guru-guru yang bagus-bagus. Ini ada Bu Asa yang masih muda juga, Pak Febri juga masih muda. Ilmunya masih banyak dan kompetensinya juga sangat bagus. Ya, saya di sini nanti sudah mulai untuk di belakang layar ya. Jadi untuk istilahnya membantu teman-teman yang guru-guru yang masih muda supaya nanti bisa lebih kreatif dan lebih bagus lagi. Oke. Untuk hari ini Senin tanggal 30 ya. Senin tanggal 30 November 2020. Ini kita pertama kali nanti untuk pemodelan UKK tidak sama dengan yang di jadwal ya. Kita nanti skenarionya mengikuti sama dengan yang kelas 3 kemarin. Nanti masalah teknisnya sama Bu Asya. Jadi semuanya, jadi tidak sesuai jadwal, misalnya hari pertama absen 1, 2 gitu tidak. Jadi semua kelas, semua 2 kelas, jadi sekitar 71 orang harus melaksanakan bersama-sama.
ya. Untuk materinya yang dari Bu Asya nanti akan dipandu juga sama guru-guru Bu Asya sama Pak Febri. Jika ada kesulitan, jangan diam saja, boleh bertanya sampai kamu bisa. Jadi tujuannya ini adalah bukan kita menghukum atau tidak, tapi memberikan kalian ilmu atau memberikan kalian pengetahuan supaya nanti ilmu ini bisa kepake di dunia. Jangan sukar untuk bertanya dan jangan malas ya, karena malas itu pangkal nanti bodoh kamu nanti rugi ya. Udah ada yang ngajarin tapi kamu males-malesan. Kalau kesulitan tentang device dan sebagainya, contoh laptop dan sebagainya, kita tetap memandu kalian, nanti akan diarahkan sebagaimana supaya kamu juga tuntas dalam melaksanakan praktek ini. Ya, Ibu berharap kalian enjoy dengan praktek ini, tidak usah marah atau kesel ini nggak bisa, nanti diajarin, sudah tenang saja, ikutin saja arahan dari Bapak Ibu guru kalian. Kemudian kerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan arahan yang ditentukan. Jangan khawatir tentang nilai kalau kalian memang sudah melakukan yang terbaik menurut kalian semua. Dan insya Allah kita juga membantu kalian agar bisa melaksanakan UKK ini dengan baik. Ya, ingat tepati waktu dan tingkatkan juga mutunya. Oke, terima kasih. Kita mulai, nanti kita lanjutkan kepada Bu Asa sama Pak Febri untuk melaksanakan teknisnya dan arah-arahan. Yang lainnya yang belum datang, mohon bantuannya teman-teman sekalian atau Ananda sekalian untuk mengingatkan teman-temannya yang belum masuk. Ini baru 54, jadi sekitar ada 20-an lagi ya? Ya Bu, 20-an lagi. Tadi si Catherine izin. Mungkin ya 20-an lagi yang belum masuk. Tolong yang nggak pernah masuk itu sangat berkatu. Saya kembalikan kepada Bu Asa sama Pak Febri. Berbahaya sih ini, bener nih, ada si beberapa tuh. Soalnya jadi UAS yang kerjain ada yang berbahaya sih anaknya. Setengah Bu. Ada yang setengah, ada yang seperempat. Terbingung. Ada 53, 2 berarti ya, 1, 2, 3, 53. Baru 3/4-nya. Tadi Catherine izin ya. Catherine izin ke Bu Fanda. Udah. Oke Bu Asa, silakan diambil alih. Terima kasih. Ambil alih, saya sambil ngecekin Bu Asa atau Pak Febri Muko. Bu Asa dulu yang bagian soal. Lebih ngerti soal. Iya, kasih Pak Febri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sepanjang simulasi, kalau misalkan suara Ibu agak udah mulai nggak jelas atau suaranya jadi kecil atau koneksinya nanti hilang, mohon ditegur via WhatsApp ya. Oke, sekarang kita mulai sekitar 1,5 jam 30 menit simulasi untuk praktikum online. Nah, nanti setelah itu akan absensi satu persatu gitu melalui Google Meet. Sudah berdasarkan kelas yang linknya sudah disebarkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya connect ya. Konsentrasi 4.55 ya. Oke, jadi filenya ada yang Ibu berikan, yang penting ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 file. Yang pertama adalah UKK level 3. Bentuknya dokumen, itu adalah lembar ujian. Jadi soalnya sudah
tahap dan soal sudah dijelaskan di sini ya. Jadi kita membuat perancangan seperti tugas tabel ibu kemarin di Google Earth, tapi ini harus pakai aplikasi lewat web. Karena apa? Karena Ibu jelaskan tujuannya kita pakai aplikasi. Terus saat ini kemarin kan Ibu bebaskan ya untuk kotanya. Nah, ini sudah ditetapkan. Jadi satu anak dengan yang lainnya itu berbeda. For your information, daftar kota ini, misalkan bakal ke Pulau Wetar itu hanya 2 orang, ya, cuma 2 orang yang bakal. Oke, jadi kalau nanya boleh asal ngerti gitu dibuat sendiri. Oke, jadi misalkan sekarang kita simulasikan untuk dikerjakan ya. Pertama berdoa, terus tulisan informasi diri, ditulis nama lengkap, kelas, nomor absen, hari dan tanggal. Lalu siapkan laptop, jalankan aplikasi Google Chrome. Ini kurang lebih bentar dihapus dulu. Oke. Terus kurang lebih sama ya kayak Google Earth yang di web. Dasar-dasarnya sama. Nah, terus ketikkan nama kota pada menu pencarian. Oke, cari misalkan Dino deh, Sorong. Sorong. Wow. Cepat sekali. Tahan. Sekarang di sini, kalau tidak salah ini, Pulau Imbetuan Pun. Jadi pertama, kalau buat garis, ya, kalian kan ke proyek dulu. Nah, kalau sekarang di Google Earth itu ada ini pin namanya, biasanya buat untuk nambahin tempat. Terus yang polygon itu nambahin garis misalkan bikin bentuk itu buat polygon. Nah, kalau jalur itu adalah di sini jalur ini ya. Sama buatlah jalur dengan menggunakan simbol jalur, lalu klik 2 kota yang ingin dihubungkan. Jadi ini ya, ini masih aktif nih Google Earth baru jalurnya. Ini masih aktif. Kamu pinggirin. Kliknya saat ininya masih aktif. Gak usah oke dulu. Jadi klik 2 kotanya. Sorong ke Pulau Imbetuan Pun. Oke. Kita udah tulis jalur utama. Jadi ada beberapa jalur ya. Ini jalur utama, jalur DA, SA, sama LWP. Seperti kemarin. Jadi tulis jalur utama, lalu pilih tab ketinggian, lalu pilih relatif terhadap dasar laut. Ketinggian, ini pilih relatif terhadap dasar laut. Oke. Ini setelah itu sel jalur otomatis jadi warna putih. Maksudnya apa? Selnya warna putih, lebarnya 1,5. Lalu klik kanan pada nama jalur, kemudian tampilkan profil ketinggian. Pak, mohon di-mute, tolong suara ketikannya. Ya. Thank you. Nah, ini terlihat ya. Kenapa pakai aplikasi? Karena ketinggiannya ini bisa dilihat. Jadi kita bisa kira-kira,
bentuknya seperti ini. Nanti pakai kabel sekitar, kalian bisa nentuin misalkan kabel DA SA itu di mana. Oh iya, Mbak Ibu kasih. Ini ya, kalau DA itu 200, kurang lebih 0,500, lalu SA kurang dari 500, LWP 1000. Nah, jadi bisa kita pilih ketinggiannya di sini. Nah, setelah itu bertampilkan grafik ketinggian, kalian screenshot, bisa screenshot pencet screen untuk mengambil tabel ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Dari sepanjang jalur ini paling dalam itu minus 1231. Ketinggian rata-ratanya minus 593 MPL. Lalu yang paling tinggi itu 109 meter. 109 meter. Oh, di sini berarti. Di sini ada di ujung sini paling ujung 109 meter. Itu paling tinggi. Paling rendah 1221. Itu paling dalamnya. Nah, ini kalian print screen. Kalau saran ibu, mending kalian pakai smoothing tool. Smoothing tool. Ini udah, berarti tinggal dimasukkan di sini. Paste. Oke, ya. Nah, terus isi tabel. Kota A-nya itu apa? Tadi kan dari Sorong. Sorong ke Timbit Wan Pun. Jaraknya berapa? Kan jarak 57,8. Kode jalur. Nah, ini kenapa ibu minta kode jalur, karena kita belajar, ibu mau kita semua belajar tentang standar ya. Jadi se-Indonesia itu, bukan Indonesia ya, apapun itu pasti ada standarnya. Nah, untuk mengajarkan, untuk latihan tentang perstandar-standaran, jadi Indonesia itu ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, setiap kota itu pasti ada kodenya di singkatannya, yang nggak mungkin sama dengan kota yang lain. Misalkan Jakarta dengan Yogyakarta, nggak mungkin JKT sama JKT gitu kan, walaupun Yogyakarta bisa dibuat Yogyakarta jadi JKT misalkan. Itu nggak bakal sama. Nah, jadi ibu minta di sini kalian untuk isi kode jalur ya, Sorong. Berarti kalian tinggal cari di sini, Sorong. Kabupaten Sorong. Ada AIMAS, AMS, atau Kota Sorong, SON. Jadi SON ke Indukuan Pun. Oke, Indukuan Pun nggak ada, berarti Indukuan. Kalau nggak ada, berarti ditulis sesuai aja ya. Ini kan pulau soalnya.
ketentuan ke induk pun. Oke. Setelah itu bikin lagi. Tadi kan baru jalur utama ya? Baru jalur utama kan? Nah, berarti kita sekarang buat jalur SA, DA, dan LWP. Oke, sesuai ketentuan ini. Oke, sama berarti kita buat jalur DA di indukan. Berarti sekitar 400-an ya. 400-an. Itu buatnya. Oke. Di sini bisa kelihatannya elevasinya di sini. Kalau kursor ada di sini. Oke, lalu stylenya dengan ini ya, double armor merah lebarnya 5. Merah lebarnya 5. Oke. Nah, ini bisa kalau nggak mau dilihat ya, propertinya jangan lupa ya, menempel ke dasar laut. Kalau misalkan tidak menempel ke dasar laut, nih kita lihat. Jika ditampilkan profil ketinggian, maka yang ditampilkan adalah ada 0 meter semua. Jadi ini harus disetting properti ketinggian ke relatif terhadap dasar laut, baru kedalamannya terlihat. Ini di snipping tool lagi. Ini. Double armor dari kota Sorong. Itu berapa? 14,3. Oke. Terus sekarang sisanya ini ya, kalau misalkan kalian ke bawah laut biasanya nggak kelihatan, dia kan ke bawah laut. Sekarang ke bikin, oh ini lupa di namanya, adalah DA mingguan pun. Kalau udah ketinggian udah, sekarang kita buat DA di sini sampai kedalaman sekitar 100-an. Warna juga ketinggiannya harus ke relatif dasar laut. Tulis DA Sorong. Oke, tambahkan profil ketinggian lagi. Terus seperti itu. Diulang sampai nanti nyambung kabelnya. Tadi dari indukan ya, kabel DA kota indukan.
ini tabel yang akan terus ada sebanyak kabel kalian. Jadi nggak semua jalur itu pakai LWP. Karena apa? Misalkan kalau misalkan jalurnya ketinggiannya nggak sampai minus 1000, ya berarti nggak usah pakai LWP, ya kan? Pakai DA atau SA aja. Jadi ini nggak Ibu sediakan banyak yang tetap, enggak, tapi sesuai sama jumlah kabel kalian. Jadi caranya adalah insert tabel yang satu. Oke, paste yang tadi 0,64 ya. Isi di sini. Double armor dari oh sorry ya, tadi salah ya. Ini pun. Orang baru potong. Berapa tadi? Berapa tadi kedalaman? Minus 6,64. Terus di sini di tabel ya, klik kanan, insert caption. Pilih yang below. Di tabel DA dari Kota Sorong. Oke. Terus seperti itu. Sekarang start. Mulai kedalaman setel warnanya. Kalau SA berarti hijau. Bagiannya dasar laut, tulis SA Sorong. Terus tampilkan tabel ketinggian. Screenshot lagi. Lagi di bawah, berarti di sini insert. Tinggal copy paste ya. Ke kanan, caption. Dari Kota Sorong. Ini jaraknya 7,26. DA dari indukan punya nggak kelihatan. Kalian lihat itu. Di zoom aja. Di zoomnya scroll mouse ya. Kalau bisa pakai mouse. Terus cari kedalamannya adanya di sini nih.
Nah, agak nggak enaknya gini, kalau misalkan kita lagi mau nembak ya, ini kan mau nitik itu nggak bisa geser. Kalau geser, kalau misalkan musnya itu geser, dia malah bikin titik. Enaknya itu. Atau geser pakai mus yang di tengah juga nggak bisa. Jadi harus banget dari luar. Kita zoom out aja, nggak nyampe. Geser. Oke, warnanya lebih hijau. Kemudian nempel terhadap geser lalu. Screenshot lagi. Ambil kembali satu, klik di plus, caption, PSA dari induk font. Diisi lagi di sini, jaraknya 12 km. Tinggal AWP. Kelihatannya di sini. Di posisi ketemu, biar saling ketemu. LWP itu kodenya warna kuning. Kan gara-gara yang satu dia. Oke. Oh iya. AWP. Kalau misalkan nanti nggak ada LWP, berarti LWP-nya nggak usah gitu ya. Sesuaikan saja. Jangan kaku-kaku amat ya. Sesuaikan rancangannya. Screenshot lagi. AWP. Jarak 18 km. Udah. Nah, terus screenshot hasil Google Earth-nya.
Semuanya ditutup. Insert ininya ya. Ke laut dari kota diisi ya, ini ya. Masih bintang-bintang. Tutup diisi. Terus kanan pada tempatku. Ini tempatku, kanan simpan tempat sebagai. Ini harus sesuai ya namanya ya. Karena apa, kalau misalkan nggak sesuai nanti menyulitkan Ibu sama Pak Febri sama Bu Panda meriksanya juga, itu susah. Makanya ini ada penilaian sendiri. Sesuai apa enggak namanya kalian. Kan 11 ke 1 underscore, harus underscore ya, bukan spasi. Dan Castro. Per tadi apa? Sorong ke pakai strip indukan pun. File KML-nya. Oke, nah terus habis di save, bukalah template Microsoft Excel yang link budget, yang ini. Ini ada petunjuknya. Ini adalah untuk link budget, isinya yang warna kuning. Jadi selain warna kuning jangan diotak-atik karena isinya rumit. Seperti yang kita udah pelajarin, link budget itu perhitungannya ada link budgetnya ke laut ada 4 step ya. Rumusnya ada di sampingnya. Salah. Tinggal diisi. Berarti PTX-nya yang sesuai ini. PTX-nya 7, PTX-nya minus 32. PTX-nya 7. Lalu, sorry. Jadi M bukan S. Ini diisi semua ya. Diisi. AC dengan LC itu sama. Oh iya, not. Ya. LC sama dengan alpha C. Oke. Jadi loss redaman di konektor. 0,5 dB. Terus ASP-nya AS, redaman suboptik, redaman RF sama dengan berarti di soal ya, kebalik ya. Berarti di soal yang dibalik. Soal dibalik, oke? Soal dibalik AF sama AS-nya. AS-nya 15, ya kan? Oke, AS-nya 0,05. D-nya 33 dB. Oke, L sistemnya. Dilihat L sistemnya. L sistem. Kita lihat berarti di sini. Berarti 57,8. 57,8.
berarti harus pakai koma. Di sini berarti dia nggak usah pakai penguat. Karena apa? Jarak penguat maksimum tanpa penguat itu 153 km. Berarti nggak usah pakai penguat. Kabel. Oke, berarti nggak usah pakai penguat. Jadi langsung dari kalian gambar. Di sini ya. Berarti jumlah spannya cuma 1, konektornya pasti 2, spacingnya berarti 3. Oke, jelasin. Apa itu span, apa itu NC, apa itu splicing. Kita ke poin 16. Station. Jadi di sini harus membuat skematik sederhana ya. Yang pertama, station pakai kotak. Lihat dulu. Pakai kotak ke samping. Lalu ditulis. Oh, sekali. Station sorong. Di station pakai sorong, lalu di sini bisa pakai PC, bisa pakai pen, bisa pakai Microsoft PowerPoint ya, bebas ya. Oke, terus otomatis berarti tarik kabel kan? Tarik kabel, saran ibu sambil pencet shift jadi biar lurus. Kalau nggak pencet shift tuh ini. Kalau pencet shift tuh lurus. Oke, ini adalah berapa kilometer tadi? 57,8. 57,8 kilometer. Oke. Terus berarti tidak ada penguat kan? Nah, SA-nya tadi di mana? SA-nya 14,3. Kita di sini. Nah, berarti kalau perbedaan kabel itu namanya splicer, oke? Di splicing. Disambung dengan teknik splicing. Sekarang berarti kita bentuk dalamnya hitam, luarnya hitam. Ini di kilometer berapa? 14,3 ya. kilometer. Ini. Jadi nolnya dari sini ya. Nolnya dari sini. Ini 12, berarti 12 tambah 14,3, 26,3.
LWP-nya biasanya dekat SA ke LWP. Biasanya pemakaian SA itu 18 tambah 26,3. Kok gitu ya? Kalkulator. Biasanya ada Excel. 26,3 ditambah 18. Bu, kalau LWP itu dari SA ya, Bu? LWP dari SA. LWP itu pokoknya kalau kedalaman dari 500 LWP di lebih dalam dari 1000. Pokoknya kedalaman lebih dari 1000 itu pakai LWP. Tuh. LWP dia tariknya dari SA. SA ke SA biasanya. Oke, makasih, Bu. Aba-aba. Ditambah kan belajar sering-sering pakai Excel ya. Di sini 51,5. Misalkan nanti kalian ada repeater, berarti repeaternya digambar ya di sini ya. Ini sih pakai ini aja. Dua kalau di pen. Saya kan segitiga kan. Ya. Ditaruh di sini. Kalau pakai repeater kalau pakai repeater berarti ditulis di kilometer berapanya. Berarti berapa tadi? Oh ini salah ya berarti kan SA putih dong. Gitu ya. Ada harusnya nggak di sini. Oke, di sini berapa? 51,56. Hitung lagi dari 20. Terus 8.
Oh, ini 44. Ada. Simulasi menggambar ya. Di 44, ini berarti 58,2 kilometer. Nah, problemnya, apakah kalian melihat problem? Nah, tadi kan ketika kita rancang pertama, jalur utamanya 57,8 km kan. Nah, ketika dihitung per kabel, kita jadi 58,2 km. Nah, biasanya itu errornya adalah karena ini, ketidaksamaan ya. Oh ya, ini disetting semua ya, jadi ketinggian menempel terhadap dasar laut. Biar periksanya enak. Kan lumayan kok semua di setting dulu. Bisa dilihat. Yang bantu di setting dasar laut semua ya. Jadi ketidakpresisian ini kan nggak ketemu ya, ini nggak ketemu kan nggak presisi. Makanya ada miss di sini kilometer. Oke, apa masih dimaklumi? Latihan. Oke, berarti di sini disimpan. Oke, copy, paste. Sudah kabel laut dari kota Sorong ke Imbik Pun. Oke, nah berarti splicernya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Splicernya ada 4. Spannya, span itu adalah kalau misalkan ada repeater, misalkan gini ya. Station, ini station, dari segitiga ke samping. Ini nanti ya. Misalkan repeater di sini, misalkan ya. Repeater di sini. Berarti dari sini ke sini itu adalah span 1. Dari sini ke sini span 2. Jadi jumlah spannya ada 2. Kalau nggak ada repeater kayak gini, berarti cuman 1 ya kan, dari ujung ke ujung. Spannya cuman 1 span. Nah, ini dibagusin ya. Chat ALT enter.
muat, diambil dari Excel ya. Copy paste aja nggak bisa. Nah, terus setelah ini filenya ini disimpan jadi sesuai namanya ya, sesuai satu tadi Sastro ya namanya. Sastro tadi Sorong ke Bukuan Pun. Oke. Nah, terus Excel-nya di-save juga dengan nama yang sama juga. Nah, disimpan. Terus tadi KML-nya udah kan, udah di-download jadi satu. Jadi di-download di sini. Ini di sini. Terus kalian videoin deh, jadi misalkan ini adalah saya merancang rancangan kabel laut dari Kota Sorong ke Pulau Imbukuan Pun. Di sini ada kabel yang digunakan adalah ada DA, ada SA dan LWP dan jenis LWP. Karena ketinggian kedalamannya paling dalam adalah 1231. Terus kamu jelasin deh per tabel yang ada di sini, per data-data yang ada di sini. Oke. Terus kalian jelasin, ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Oke. Ini spannya berarti tadi 1 konektor. Oh iya, konektor. Konektor itu 2. Pada info konektor itu adalah ini dan ini. Oke. Terus splicingnya jadi 4. Di sini PRX ya. Ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah deh, nanti direkam minimal 5 menit. Minimal 3 menit deh. Kalian menjelaskan tentang yang ada di Google Earth Pro sini sama yang di Excel dan di Word. Lalu semuanya dikumpulkan hari Kamis. Pukul 8 paling lambat, 8.00. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Bisa yang bertanya. Apa? Gampang, nggak terlalu susah. Kalau kelas 12 jam Itu kan yang di Excel kan Ibu udah kasih angka-angkanya. Yang kayak DBM gitu-gitu, Bu. Itu nanti kita gantinya lihatnya dari mana, Bu? Apa nggak usah diganti? Yang diganti. Yang di Excel itu kan yang diganti cuma yang warna kuning. Yang bukan warna kuning nggak usah diotak-atik. Nah, lihatnya dari sini, dari soal di Word. Kan Ibu udah kasih poin 15 ini. Kata Excel berapa, ininya berapa, semuanya berapa, ini udah ada ketetapannya. Jadi sebenarnya harusnya ini diisi sesuai perangkatnya, pakai perangkat apa, pakai merek apa, dia bisanya berapa, antenanya pakai merek apa, bisa berapa. Nah, tapi kan biar gampang, ini Ibu kasih angkanya aja. Nah, untuk warna kuning yang ada di sini, kuning yang ada di sini berarti kan ini LSIS. LSIS itu berarti jarak sistem, total jarak sistem. Jadi kamu lihat di total kamu tadi kan 58,2 km. Pakai yang ini ya, bukan yang ini ya. Yang ini 58,2. Berarti yang kita ganti cuma yang LCC itu sama yang span splicer connector gitu ya, Bu?
Fine sama. Makasih, Bu. Sama. Lagi yang mau nanya? Dekat di Ibu sejam udah selesai lah ya. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Iya. Nah, Itu kan berarti yang dari pertanyaan Karina kan yang diganti hanya LSIS sama yang splice sama span itu. Nah itu kalau LSIS-nya diganti berarti kita ngitung lagi dong, Bu, berapa dBm-nya? LSIS-nya diganti. Iya. Yang jumlah penguatnya berarti kita yang jumlah penguatnya diisi berapa buah kan, Bu? Jumlah penguatnya. Iya, diisi. Jumlah penguat. Ini penguatnya kan 0. Ini yang enggak ini ya, yang warna hijau tua itu judul, warna hijau muda itu hasilnya. Wah, ini hasilnya. Jadi yang diubah itu yang warna kuning aja. Ini kan ini ngambil dari sini. Oh, berarti yang hanya kita rubah cuman warna kuningnya doang. Ada hasilnya di sini baru kamu masukin di biar aku dapat penguatnya berapa. Ya. Sedangkan sistemnya aja yang kita rancang cuma 58 km, berarti nggak usah penguat dong. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi kalau butuh penguat berarti harus digambar penguat. Bu, Ibu mau tanya dong, Bu. Nah, usaha. Ini kumpulinnya di mana, Bu? Kumpulinnya tadi kan ini di save, ini dokumen, ini nih, poin mana nih, poin 23. File KML, Google Earth-nya, file dokumen, file Excel sama video. Di videoin. Itu masukin di Google Classroom. Belum Ibu buat sih formnya. Ya, habis ini dibuat. Di-upload di Google Classroom. Gitu. Iya, Bu, makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Udah jelas? Bu, ini tugasnya gabung sama Pak Febri apa Pak Febri nanti beda lagi Bu tugasnya? Gabung sama. Jadi satu semester itu kan kalian ujian praktik cuma satu. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Mau nanya? Ada lagi? Udah nggak ada ya? Bu, Apa? saya pengen nanya, Bu. Itu videonya dari awal, Bu. Enggak, pas udah jadi aja. Udah jadi. Pas terus udah kalian, jadi. pas udah jadi baru kalian jelasin. Ini dari mana? Jelasin Kalian semua tugasnya atau itu doang, Bu? Jelasin yang menurut kamu perlu dijelasin. Kamu kayak ngasih tahu ke orang yang nggak ngerti sama sekali gitu loh. Kayak presentasi ya, Bu? Kayak presentasi, kamu orang IT-nya gitu, kamu mau presentasi ke bos kan. Ini loh Pak, saya ngerancang ini sini sampai sini, kedalamannya ini, pakai kabelnya tipenya ini. Dapatnya dari sini. Gitu. Oh iya, Bu. Nanti kan? Biasa di screenshot pakai Bandicam ya. Bandicam. Jadi ketambah juga dong aplikasi Bandicam. Perekam layar. Ada lagi yang mau tanya? Gampang lah, ini lah. Sehari kelar. Gengs. Ada lagi? Gak ada? Gak ada. Clear nih. Rejoice nih. Pentin nih. Clear nih. Clear ya? Jawab dong.
Clear, Iya Bu, Bu, clear. katanya nggak ada lagi yang ditanya. Bu, Ibu. Ini Iya, ntar masuk YouTube kan, Bu? YouTube. Iya, rekamannya masuk YouTube. Iya, makasih, Bu. Ada lagi? Clear ya? Oke, mau langsung penilaian sikap. Mau langsung penilaian sikap atau bagaimana? Bu, minta jeda berapa menit nih? 15 menit cukup nggak ya? Penilaian sikap kayak gimana, Bu? Mekanismenya? Sikap, jadi yang kelas 11 sel 2 pindah room Google Meet. Lalu nanti kalian nyalakan kamera untuk kita nilai kesiapan kalian, kesiapan atribut sekolah, terus nanti kita lihat kerapian kalian, rambut ya, ke ujian gitu. Nah terus habis itu share screen laptop kalian, install Google Earth atau belum di pakai laptop. Sepuluh 30 bisa mulai. Jam 11 aja, Bu. Lama banget, Bu. Kan udah dikasih tahu dari kemarin. Jadi hari ini pakai laptop, terus pakai seragam. Bagaimana Bu Fanda? Pak Febri? Mau langsung? Simulasinya udah selesai? Pertanyaan udah selesai? Apa Bu Fanda? Bagaimana? Halo? Kayak jam 11 aja dah, Bu. Bagaimana Bu Fanda, Pak Febri? Apakah setuju jam 11? Kalau menurut saya kayak jam 11 ya sih, Bu. Biar yang lain juga kayak ngepersiapinnya lebih matang lagi. Kalau menurut saya sih, Bu. Gimana Pak Feb? Udah senyum-senyum aja Pak Feb. Gimana Pak Feb? Oh, Halo, kelasnya. iya Bu Fanda, iya Bu. Harus denger ya, harus pakai headset. Iya. Ini jam 10:30 Iya. Itu nanti kira-kira Bu Asya kalau ngabsen satu kelas butuh waktu berapa lama? 2 jam. Iya Bu. 2 jam, 2 jam dan 11 kan takutnya kepotong lagi buat ini. Bergugur ya. Jadi nanti bagi aja term 1, term 2 gitu aja Pak ya. Oh iya Bu, bisa. Ya, absen 1 sampai sekian, jam sekian. Nanti dilanjutkan absen sekian sampai sekian. Kan ada 2 link ya? Iya, ada 2 link. Paling gitu aja nanti. Biar nggak nunggu lama juga yang ke bawahnya ya, kayaknya. Gimana Bu Asya? Iya. Jadi untuk 11/1 absen sampai 20 nilai pukul 11.00 sampai 12. Itu ya? Itu apa? Ini sampai 14. Nanti tulis di grup aja ya, Bu ya. Terus sekarang disudahi.
sekian untuk simulasi hari ini. Ini boleh live kembali lagi nanti jam 11.00 untuk yang absen 1-20. Dipersiapkan kelengkapannya dan share screen. Kalau ada kesalahan, saya ingin menyadarkan semoga lancar ujian praktiknya. Saya tutup ya, Bu. Oh. Ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswanya disiapin ya baju lab atau baju alma mater boleh, pokoknya rapi, nanti absen